Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ilmu kejawen kuno, cara pengikutnya menemukan Tuhan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Cara orang Jawa yang menganut ilmu kejawen dalam menjumpai Tuhan. Keagamaan tentunya tidak lepas dari hal mistik. Mistik dapat dikatakan sebagai arus besar kerohanian yang mengalir dalam setiap agama atau kepercayaan. Mistik dalam arti luas bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang dikenal dengan cahaya, cinta, kearifan, atau nihil. Muzairi dalam karyanya dengan tajuk Dimensi Pengalaman Mistik ataukah Mystical Experience dan ciri-cirinya menyatakan, melalui pengalaman keberagaman dengan diterapkannya penghayatan terhadap Sang Pencipta, manusia nanti akan memiliki kemampuan, kesanggupan, dan akan memahami eksistensi Sang Ilahi. Dalam bahasa Jawa, Ilahi disebut dengan Gusti, Maha segalanya. Dalam ajaran kejawen kuno, segi batin yang lebih diutamakan dari segi fisik, karena begitu menekankan ibadah dengan rasa dalam pencapaian kesempurnaan. Maka dari itu, ketika rasa semakin tinggi, maka semakin tajam pula kebenaran dalam kesempurnaan tersebut. Niels Mulder menyatakan terkait masalah lahir dan batin, yaitu inti yang terpenting dari masyarakat kejawen adalah kebatinan ataukah olah rasa, yaitu elaborasi diri manusia dan kehidupan batin. Dengan demikian, penganut kejawen kuno percaya bahwa mereka mempunyai tujuan tertinggi sebagai manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup melalui media atau praktik olah batin tersebut. Tujuan dari olah batin sendiri yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, ketenangan, dan kejujuran dalam menjalankan hidup untuk menuju sangkan parang kang dumadi. Tentunya perjalanan batin atau olah rasa ini berkaitan dengan hal mistik. Mistik dalam pandangannya adalah hal gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia, akan tetapi ada dan juga nyata. Nurul Mahmudah dalam karyanya Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawen ditinjau dari sosiologi hukum Islam menyatakan, ciri khas dari kejawen kuno yaitu adanya perpaduan corak antara Hindu, Buddha, dan animisme, yang lebih tepatnya adalah sebuah kepercayaan sinkretisme. Aliran kepercayaan kejawen memiliki beberapa aliran, salah satu di antara bernama Pangestu. Dalam Pangestu memiliki ajaran Trisila yang merupakan ajaran penyembahan dari hati dan juga pikiran terhadap Tri Purusa. Ajaran Trisila berisi tentang ajaran untuk ingat atau sadar
dalam bahasa Jawa diartikan eling. Arti dari sadar yaitu membuat manusia merasa dirinya ada dan sedang melakukan sesuatu. Sementara eling kepada Tri Purusa adalah ingat bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk selalu taat kepada Sang Maha Pencipta. Sementara dalam aliran kelompok Cahyo Buwono memiliki pandangan tersendiri tentang keagamaan kejawen, yaitu mereka berpandangan bahwa dalam beragama lebih mengutamakan hasil dari penghayatan atau aspek pengalaman batin yang nanti diwujudkan dalam tindakan yang baik dan berguna bagi orang banyak. Penyebutan Tuhan dalam kejawen adalah Gusti Ingkang Marbek Dumadi atau Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Menurut Mulder, kebenaran-kebenaran yang didapatkan melalui olah rasa dan laku tersebut harus didasarkan atas ilmu atau ngelmu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Dalam pandangan mistis Jawa yang dikenal dengan ngelmu kesempurnaan ataukah ilmu kesempurnaan yang merupakan sebuah suluk atau jalan menuju manunggaling Kaulo Gusti. Pandangan dari segi terminologi kejawen kuno tentang ngelmu yaitu menggunakan kata pengawikan Jawa. Pada hakikatnya kata ngelmu bukan sekedar memiliki arti ilmu atau pengetahuan, melainkan mengandung simbol kebijaksanaan. Selain itu, penganut kejawen kuno juga melakukan asah budi dan juga olah fikir yang dikenal beberapa istilah Jawa berikut. Memayu hayuning saliro atau memelihara kesejahteraan diri, memayu hayuning bangsa, memelihara kesejahteraan bangsa, dan memayu hayuning bawana ataukah memelihara kesejahteraan dunia. Memang laku dan rasa sangat ditekankan dalam tradisi kejawen yang begitu penting. Akan tetapi sembahyang juga merupakan aspek yang tak kalah begitu penting dalam kejawen kuno. Kata sembahyang sebenarnya dalam terminologi Jawa kuno sebenarnya tidak ada. Yang ada melainkan sembah dan hyang. Sembah artinya tunduk, menghormati, sedangkan hyang artinya dewa. Maka dari itu arti keseluruhan dari sembahyang gabungan dari dua kata tersebut adalah penyembahan terhadap dewa atau Tuhan. Menurut salah satu dari aliran kejawen kuno lainnya, yaitu kepercayaan Pangestu, ada dua cara terkait dengan konsep ritual atau sembahyang dalam kejawen kuno. Dalam tulisan Siti Ekawati bertajuk Mistik Kejawen Sajerone Serat Wirid Karajan atau Tintingan Filosofi, Gertz mengatakan bahwa mistik ing Jawa mujudake metafisika terapan, atau yang bermakna mistik di Jawa mewujudkan metafisika terapan. Dari persoalan olah batin dan juga lakon yang diterapkan dan lebih diutamakan dalam tradisi agama lokal, senada dengan pendapat Gultom tentang asal mula agama. Gultom menjelaskan agama mengandung unsur kecenderungan rohani atau batin manusia untuk berhubungan dengan kekuatan yang didapati dalam alam semesta guna mencari makna dari suatu di luar kemampuannya. Maksudnya adalah dalam setiap diri manusia memiliki potensi atau naluri untuk mengenal kuasa alam yang seringkali disebut naluri keberagamaan. Menurut Gultom, agama di sini bermaksud untuk menunjukkan adanya hubungan dengan kekuatan gaib yang berazas kepercayaan dan juga keyakinan tanpa memandang budayanya, baik itu sederhana maupun maju. Lakon atau beberapa ritual olah rasa dalam kejawen kuno merupakan jalan yang ditempuh untuk melakukan hubungan dengan kekuatan gaib sebagai zat tertinggi. Hal ini disebut dengan Tuhan yang Maha Esa dalam wujud praktik ibadah manunggaling Kaulo Gusti atau menyatu bersama Sang yang Maha Gaib. Dengan begitu, seseorang akan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Kebiasaan penganut kejawen kuno seringkali ahli dalam olah rasa dan lelaku tirakat, seperti halnya mutih atau puasa mutih, puasa, melek malam, wirid atau zikir. Selain itu terdapat juga salah satu karya besar dari Raden Ngabehi Ranggawarsita
yang dianggap sebagai induk dari filsafat Jawa, yaitu Serat Wirid Hidayat Jati. Karya ini lahir setelah adanya perpaduan kejawen dan juga Islam. Serat wirid ini juga mengajarkan kepada manusia untuk mencapai tujuan akhir dalam hidupnya, yaitu manunggaling kaula Gusti. Serat wirid berpandangan bahwa konsepsi Tuhan berada dalam diri manusia yang justru berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang menganggap Tuhan berada di luar diri manusia. Dalam konsep manunggaling kaula Gusti yang terdapat dalam serat tersebut terdapat wejangan seperti berikut. Ingsung dating Gusti kang asifat esa, anglimputi ing kawalaningsung tunggal dadi sakahanan, sempurna saka ing kodratingsung, yang bermakna aku zat Tuhan yang bersifat esa, meliputi hamba ingsung, menyatu dalam satu keadaan, sempurna karena kodratingsung. Dari pernyataan wejangan tersebut sudah terbukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai zat yang esa, yang keberadaannya meliputi segala sesuatu ciptaannya. Hamba ingsung di atas merupakan maksud dari segala sesuatu ciptaannya dan tunggal dadi dakahanan atau menyatu dalam satu keadaan dengan diri manusia. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam kepercayaan kejawen kuno, percaya bahwa Tuhan atau Gusti keberadaannya sangat dekat dengan manusia dan menyatu dalam setiap keadaan kita. Selaras dengan kitab Weda Hindu yang menyatakan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhannya maka akan jauh, dan bagi siapa yang mengerti atau mengenal Tuhannya maka akan merasa Tuhan dekat dengan diri kita. Itulah penjelasan bagaimana cara pengikut kejawen kuno untuk mencari atau mengenal Tuhan. Mirip dengan ilmu tasawuf atau sufi dengan ilmu kejawen kuno ini. Apabila ada salah kata itu dari murni kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Semoga video ini menambah ilmu dan wawasan kita, khususnya untuk saya pribadi Muhammad Ramdan Al-Ghazali, dan bermanfaat untuk teman-teman pecinta channel Muhammad Ramdan Al-Ghazali juga. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mistika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Hakika, membahas lengkap GameStone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.